Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pancasakti, kami dari kelompok Bahasa Inggris yang beranggotakan 4 orang dengan anggota kelompok kami bernama yang pertama ada Fitri Azahra, yang kedua ada Salsabila Selamat Prayitno, yang ketiga ada Siva Nurpadilah, dan yang keempat saya sendiri, Wigiati. Kami dari program studi akuntansi. Dalam video kali ini, kami akan membahas topik tentang part of speech. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi penyampaian penyajian materi. Yang pertama, saya persilakan untuk Kak Fitri membacakan materinya. Terima kasih Kak Widi. Di sini saya akan membawakan pengertian part of speech, yaitu part of speech merupakan klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari suatu bahasa. Selain itu, part of speech merupakan langkah pertama yang perlu dipelajari ketika belajar bahasa Inggris. Kegunaannya adalah untuk memahami bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis part of speech. Yang pertama, ada noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, adverb atau keterangan, preposition atau kata depan, conjunction atau kata hubung, dan interjection atau kata seru. Yang pertama, ada noun atau kata benda. Apa sih noun itu? Pengertian noun merupakan kata benda yang digunakan untuk memberikan nama orang, benda, hewan, tempat, ide, atau konsep. Noun dapat berbentuk singular atau plural, serta berbentuk konkret maupun abstrak pada sebuah kalimat. Noun dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau preposisi. Noun terbagi lagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada countable, uncountable noun, proper, common noun, abstract, concrete noun, dan collective noun. Ada beberapa contoh kalimat noun. Yang pertama, my student is so crazy. Artinya, siswaku sangat gila. Yang kedua, ada that is my duty. Itu adalah tugasku. Yang ketiga, she is not in home. Dia tidak ada di rumah. Noun digabungkan dengan noun membentuk suatu compound noun atau kata benda majemuk. Biasanya mempunyai arti baru yang berbeda dari kata-kata benda yang membentuknya secara individual. Contoh noun. Air atau udara plus mail atau pos, yaitu jadi airmail atau pos udara. Yang kedua ada arm atau lengan atau tangan, dan chair atau kursi, jadi armchair atau kursi tangan. Yang ketiga ada hand atau tangan plus bag atau tas, menjadi handbag atau tas tangan. Yang keempat ada horse atau kuda plus power atau daya, sama dengan horsepower atau daya kuda. Yang terakhir ada jail atau penjara plus bird atau burung, menjadi jailbird atau penghuni penjara. Yang kedua di sini ada pronoun atau kata ganti. Pronoun merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata noun. Penggunaan pronoun dapat mencegah terjadinya pengulangan kata yang dapat menyebabkan wacana yang terbangun tidak baik. Terdapat beberapa jenis-jenis pronoun. Yang pertama ada personal, merupakan pronoun untuk menggantikan kata tunjuk orang, yaitu I, you, they, we, he, she, it, dan them. Yang kedua ada demonstratif pronoun, untuk menggantikan kata tunjuk sesuai dengan jumlah serta jarak. Contohnya this, that, this, those. Yang ketiga ada interrogatif, untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya who, which, when,
whose, what. Yang keempat ada indefinite. Indefinite untuk menyatakan hal umum. Contohnya another, anything, everyone, everything, someone, none, nothing, anywhere. Yang kelima ada possessive untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Contohnya mine, yours, hers, dan his. Yang keenam ada reciprocal pronoun untuk menunjukkan kata ketika this atau lebih dari subjek melakukan satu aksi yang sama terhadap satu sama lain. Contohnya each other, one another. Yang ketujuh ada relative pronoun untuk relative clauses. Contohnya who, which, whom, whose. Yang ke-8 ada refleksif untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb. Contohnya myself, yourself, ourselves, themselves. Dan yang ke-9 ada intensif. Contohnya himself, herself, ourselves, dan themselves. Baik, terima kasih untuk Kak Fitri. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Kak Siva Nurbadila untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang verb atau kata kerja. Pengertian verb atau kata kerja. Verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan, atau keadaan dari subjek untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Ada 3 macam verb, yaitu yang pertama ada action transitive verb, menunjukkan tindakan atau kepemilikan dan penggunaannya dilanjutkan dengan direct object, contohnya sebagai berikut, yaitu have, give, write, ask, buy, eat, make, saw, eat, drink, sit, and stand. Lalu yang kedua ada action verb intransitive. Kebalikan dari transitive verb, menunjukkan tindakan namun tidak diikuti dengan direct object. Contohnya arrive, rise, white, come, go, smile, white. Yang ketiga ada linking verb. Kata kerja yang menunjukkan penghubung subjek, contohnya taste, be, remind, act, look, seem. Lalu selanjutnya ada adjective atau kata sifat. Adjective merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun. Tidak seperti 3 speech of X sebelumnya, adjective ini tidak memiliki bentuk atau jenis lain. Contoh adjective yaitu beautiful, angry, sad, pretty, ugly, and handsome. Contoh kalimatnya, Fish look like a gangster with that scary face, but it turns out that he can't even handle spicy. Dia terlihat seperti preman dengan wajah yang seram itu, tapi ternyata dia bahkan nggak bisa makan makanan pedas. Lalu, the height I have was run on Guinness. All my family are tall. Tinggi badan yang aku punya dari keturunan, semua keluargaku tinggi. My mother was really happy when I told her that I got into the college. Ibuku senang sekali ketika aku bilang padanya aku diterima di universitas. Baik, terima kasih untuk Kak Siva. Selanjutnya saya sendiri yang akan membacakan materi. Materi yang selanjutnya adalah adverb. Pengertian adverb. Sesuai dengan namanya, adverb berfungsi untuk memberikan keterangan. Adverb adalah kata keterangan, biasanya digunakan untuk menerangkan verb, adjektifnya atau nomina. Adverb memberikan informasi dan menerangkan lebih detail lagi mengenai kelas kata lain atau dirinya sendiri. Jenis adverb. Adverb terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, adverb of manner, contohnya fast, softly, quickly, well, slowly, hard. Yang kedua, adverb of time, contohnya yesterday, this morning, this afternoon, daily, recently, tonight, early. Yang ketiga, adverb of degree, contohnya now, so, very, to, quite, just, almost. Yang keempat,
Adverb of frequency. Contohnya, usually, rarely, always, often, sometimes, barely, daily. Yang kelima, adverb of place. Contohnya, behind, in, below, above, somewhere, nearby. Kemudian ada preposition. Pengertian preposition adalah preposition memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun dengan kata lain. Preposition terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, preposition of time, after, during, until, since, before. Yang kedua, preposition of place, in, on, at, above, under. Yang ketiga, preposition of movement, inside, outside, into, towards, up, off. Yang keempat, preposition of manner, without, like, by. Yang kelima, preposition of purpose, for. Terus yang keenam, preposition of measure or quantity, by, for. Contoh kalimatnya, yang pertama, no one could account for the accident. Tidak ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Yang kedua, the normal price of the ticket is 1.000 rupiah. Harga normal tiket tersebut adalah 1.000 rupiah. Yang ketiga, they are expected to be hungry after their long journey. Mereka pasti lapar setelah perjalanan jauh. Contoh yang keempat, ask him about it. He insisted. Tanya dia mengenai itu. Ia mendesak. Yang kelima, I wonder why he didn't mention this to me. Saya bertanya-tanya mengapa ia tidak mengatakan itu pada saya. Dan selanjutnya, saya akan mempersilahkan Kak Salsabila untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada conjunction atau kata hubung. Conjunction atau kata hubung fungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, sehingga menjadi sebuah kalimat. 3 contoh conjunction, yaitu yang pertama ada coordinating conjunction, yaitu conjunction yang menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama. Contohnya, and, but, yet, or, for, so. Yang kedua ada subordinating conjunction, yaitu conjunction yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya since, although, after. Yang ketiga ada correlative conjunction, yaitu conjunction yang berpasangan. Contohnya either, or, between, and, from, to, rather than, if, then, next. Contoh kalimat conjunction yang pertama ada I want a new bike, therefore I'm saving up. Artinya saya ingin sepeda baru, oleh karena itu saya menabung. Yang kedua, you called, however I didn't hear you. Kamu memanggil namun aku tidak dengar. You should bring snacks, otherwise I won't come. Kamu harus membawa cemilan, jika tidak saya tidak akan datang. Yang keempat, Brian likes cat, on the other hand, his brother doesn't. Brian suka kucing, di sisi lain saudara laki-lakinya tidak. Yang kelima, I wake up, then I take a shower. Saya bangun lalu saya mandi. Next. Selanjutnya ada interjection atau kata seru. Interjection merupakan part of speech yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, biasanya berupa kata. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, yummy, this food is so delicious. Yummy, makan ini sangatlah enak. Yang kedua, wow, this city is so large.
artinya wow, kota ini sangatlah luas. Yang ketiga, OMG, this music is so easy listening. Oh Tuhan, musik ini sangatlah mudah untuk didengarkan. Yang keempat, wow, you are so sexy now. Artinya, wow, kamu sangat seksi sekarang. Yang kelima, I like this book so much. It is so wonderful. Artinya, aku suka buku ini sangat bagus. Baik, terima kasih untuk Kak Salsabila. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, mungkin untuk yang pertama saya akan menanyakan tentang apa sih fungsi dari noun itu? Izin menjawab, Kak Wigi, untuk fungsi noun sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu sebagai subjek. Misalnya contoh, life is wonderful. Life itu sebagai subjeknya. Nah, yang kedua ada sebagai objek. Contohnya, the author has published his new book. Book sebagai objeknya. Yang ketiga ada subjective complement. Contohnya, he is John. Subjective complement sendiri itu merupakan segala sesuatu yang menjelaskan subjek. Jadi subjeknya di sini adalah John. Yang keempat ada objective complement, segala sesuatu yang menjelaskan objek. Contohnya, Mr. and Miss Smith named their baby Peter. Jadi Peter di sini merupakan objective complement-nya. Begitu Kak Wigi. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanyakan hal yang lain? Saya ingin bertanya, Baik, silakan. apa yang dimaksud dengan common noun? Izin menjawab, Kak Syifa. Common noun adalah kata benda yang mendeskripsikan nama-nama orang, benda, atau tempat secara umum. Ini artinya kamu akan menggunakan common noun jika tidak ingin menyebutkan suatu kata benda secara spesifik. Bagaimana paham Syifa? Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Selsa atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Kak. Mungkin ada yang tahu untuk apa sih subordinate conjunction digunakan? Izin menjawab ya. Subordinate conjunction digunakan untuk menghubungkan dependent clause dengan main clause pada suatu kalimat. Contohnya, she reading while her mother is cooking, di mana while ini sebagai subordinate conjunction. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siva untuk jawabannya. Ada yang lain? Izin bertanya lagi ya. Apa contoh lain dari conjunction? Baik, saya akan izin menjawab ya. Untuk contoh lain dari conjunction, salah satunya ada the event was not only held today, but also held for the next 3 days, yang artinya acara itu tidak hanya diselenggarakan hari ini saja, tetapi juga diselenggarakan 3 hari yang akan datang. Sudah cukup jelas? Terima kasih Kak Wigi. Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita tutup presentasi kali ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan tutur kata. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.